Jelang duel hidup mati melawan Norwegia, Brasil justru diterpa badai cedera. Lucas Paqueta dipastikan absen, sementara peluang Rafinha untuk pulih tepat waktu juga masih sangat tipis. Kehilangan dua pemain penting sekaligus membuat Carlo Ancelotti dipaksa mengubah rencana besarnya di babak 16 besar. Lalu siapa yang akan dipercaya Carlo Ancelotti untuk menggantikan peran Lucas Paqueta? Dan strategi apa yang telah disiapkan pelatih asal Italia itu untuk membawa Brasil melewati hadangan Norwegia? Mari kita bedah prediksi potensial starting 11 Brasil untuk menghadapi Norwegia. If I called you tonight, would it feel the same? Menghadapi Norwegia tentu bukan pekerjaan mudah bagi Brasil. Tim berjuluk Singa Utara itu tampil sangat solid sepanjang turnamen dengan organisasi permainan yang disiplin, pertahanan yang rapat, serta transisi menyerang yang sangat cepat. Kehadiran Erling Haaland sebagai ujung tombak dan Martin Odegaard sebagai motor permainan membuat Norwegia memiliki kualitas yang cukup untuk merepotkan siapapun, termasuk Brasil. Situasi tersebut membuat Carlo Ancelotti diperkirakan tidak akan melakukan banyak eksperimen. Meski kehilangan Lucas Paqueta dan kemungkinan belum bisa diperkuat Rafinha, Allenatore asal Italia itu diyakini tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan sejumlah penyesuaian di lini tengah dan lini depan. Lantas siapa saja pemain yang berpeluang dipercaya Carlo Ancelotti sejak menit pertama? Langsung saja kita bedah. Dimulai dari sektor penjaga gawang. Posisi utama masih menjadi milik Alisson Becker. Pengalaman, ketenangan, dan refleksnya menjadikan kiper Liverpool itu tetap sebagai pilihan utama Ancelotti. Menghadapi Norwegia yang mengandalkan ketajaman Erling Haaland, peran Alisson akan sangat krusial, terutama dalam mengantisipasi bola-bola udara dan situasi 1-1. Beralih ke lini pertahanan. Di sektor B kanan, Danilo diprediksi kembali mengisi posisi starter. Pengalamannya membuat Ancelotti lebih percaya menurunkannya sejak menit pertama, terutama untuk meredam pergerakan sayap kiri Norwegia. Selain disiplin dalam bertahan, Danilo juga mampu menjaga keseimbangan tim saat berhasil membangun serangan dari belakang. Sementara di jantung pertahanan, duet Marquinhos dan Gabriel Magalhaes diprediksi kembali menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti. Marquinhos akan mengemban peran sebagai komando lini belakang dengan kemampuan membaca permainan dan mengatur organisasi pertahanan. Di sisi lain, Gabriel Magalhaes diandalkan untuk memenangkan duel-duel fisik dan bola udara, terutama saat berhadapan dengan Erling Haaland. Sinergi keduanya diyakini menjadi kunci bagi Brasil untuk membatasi ruang gerak striker andalan Norwegia tersebut. Kemudian di pos bek kiri, Douglas Santos diprediksi tetap menjadi pilihan utama. Karakter permainannya yang disiplin dalam menjaga posisi membuat Brasil lebih seimbang saat melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Selain mampu menutup ruang di sisi kiri, Douglas juga berperan penting dalam membangun serangan melalui pergerakan overlap dan umpan silang. Perannya diperkirakan akan menjadi salah satu kunci untuk meredam serangan balik cepat Norwegia. Bergeser ke lini tengah, sektor yang paling mendapat perhatian jelang laga ini, di mana absennya Lucas Paqueta membuat Carlo Ancelotti harus melakukan perubahan penting demi menjaga keseimbangan permainan Brasil. Peran gelandang bertahan diprediksi tetap dipercayakan kepada Casemiro. Meski sempat ditarik keluar saat menghadapi Jepang karena mengalami benturan, kondisinya dikabarkan tidak mengalami cedera serius dan diperkirakan sudah siap kembali tampil sejak menit pertama. Pengalaman, kepemimpinan, serta kemampuannya membaca permainan membuat Casemiro tetap menjadi fondasi utama lini tengah Seleção. Sementara itu, absennya Lucas Paqueta diperkirakan akan membuka peluang bagi Fabinho untuk tampil sejak menit pertama. Dibanding Ederson Silva maupun Danilo Santos, Fabinho lebih sering mendapat kepercayaan Carlo Ancelotti sepanjang turnamen. Karakter permainannya yang disiplin, kuat dalam duel, serta mampu menjaga keseimbangan lini tengah, membuatnya menjadi opsi paling logis untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Paqueta.
Meski memiliki karakter bermain yang berbeda dengan Lucas Paqueta, kehadiran Fabinho diperkirakan akan membuat lini tengah Brasil lebih solid. Duetnya bersama Casemiro berpotensi memperkuat perlindungan di depan lini belakang, sekaligus memberi Bruno Guimaraes keleluasaan untuk mengatur alur serangan. Dengan komposisi tersebut, Brasil diyakini akan lebih seimbang. Selain memperkuat lini tengah, skema ini juga berpotensi membatasi ruang gerak Martin Odegaard dalam mendistribusikan bola kepada Erling Haaland. Di depannya, Bruno Guimaraes diprediksi tetap menjadi pilihan utama. Perannya sebagai deep lying playmaker membuat aliran bola Brasil tetap terjaga sejak fase build-up. Dengan kemampuan membaca ruang dan melepaskan umpan progresif, Bruno diharapkan mampu mengontrol jalannya pertandingan sekaligus memecah blok pertahanan Norwegia. Beralih ke lini serang, sektor sayap kiri tetap menjadi milik Vinicius Junior. Kecepatan, kemampuan dribble, serta akselerasinya dalam situasi 1 lawan 1 membuat bintang Real Madrid tersebut tetap menjadi senjata utama Brasil untuk membongkar pertahanan Norwegia. Pergerakannya dari sisi kiri diprediksi akan menjadi sumber ancaman terbesar bagi lini belakang lawan. Sementara itu di sisi sayap kanan, Ryan berpeluang kembali dipercaya Ancelotti untuk mengisi posisi starter apabila Rafinha belum pulih sepenuhnya. Winger muda Bournemouth tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan sepanjang turnamen. Karakter permainannya juga membantu Brasil menjaga lebar serangan sekaligus membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini depan. Dan untuk melengkapi lini serang, posisi penyerang tengah diprediksi akan dipercayakan kepada Matheus Cunha. Karakter Cunha yang aktif bergerak, mampu turun menjemput bola, serta membuka ruang bagi rekan-rekannya membuat ia sangat cocok menghadapi pertahanan rapat Norwegia. Mobilitasnya di lini depan diharapkan mampu menarik bek lawan keluar dari posisinya, sehingga menciptakan ruang bagi Vinicius maupun Ryan untuk melakukan penetrasi. Di atas kertas, Brasil memang lebih diunggulkan. Namun untuk menaklukkan Norwegia, Seleção tidak cukup hanya mengandalkan kualitas individu. Kunci kemenangan mereka terletak pada kemampuan menguasai lini tengah, memutus suplai bola Martin Odegaard, serta membatasi ruang gerak Erling Haaland di sepertiga akhir lapangan. Disinilah peran double shield Ancelotti diperkirakan menjadi senjata utama Brasil. Kombinasi Casemiro dan Fabinho akan bertugas menjaga keseimbangan permainan sekaligus memberikan kebebasan kepada Bruno Guimaraes untuk membangun serangan. Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, Norwegia diprediksi akan kesulitan mengembangkan permainan terbaik mereka. Namun kekuatan Brasil diperkirakan tidak hanya berasal dari 11 pemain yang tampil sejak menit pertama. Carlo Ancelotti diyakini menyimpan satu kartu truf yang siap mengubah jalannya pertandingan, yakni Endrick. Meski berpeluang kembali memulai laga dari bangku cadangan, penyerang muda Lion itu tetap menjadi salah satu senjata paling berbahaya yang dimiliki Seleção. Kecepatan, agresivitas, serta naluri mencetak golnya membuat Endrick mampu memberikan dimensi berbeda ketika lini pertahanan lawan mulai kehilangan energi pada babak kedua. Strategi seperti ini juga sudah terlihat pada pertandingan saat Brasil mengalahkan Jepang di laga 32 besar. Itulah prediksi starting 11 Brasil untuk menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dengan kualitas skuad yang dimiliki, Seleção tetap difavoritkan untuk melangkah ke perempat final. Namun mereka tak boleh lengah, sedikit saja kehilangan konsentrasi. Norwegia memiliki kualitas untuk menciptakan kejutan dan mengakhiri langkah Brasil di turnamen ini. Menurut kalian, apakah susunan pemain ini sudah menjadi pilihan yang tepat atau ada nama lain yang layak masuk ke dalam starting 11 Brasil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.